Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunanto Adi, NRP 24 dari kelompok 6. Di sini saya satu kelompok dengan Muhammad Ramadan Al-Fatah, NRP 22. Di sini saya akan mensimulasikan example Arduino, yaitu auto scroll dengan menggunakan software Proteus. Hal yang pertama kita butuhkan adalah harus memiliki software untuk simulasi, yaitu Proteus dan Arduino. Langsung saja di sini saya akan membuka software Proteus. Kita klik icon schematic capture. Setelah kita klik, maka akan muncul tampilan layout seperti ini. Sebelumnya, pada software Proteus 8 ini tidak terdapat library Arduino, jadi kita harus menambahkannya secara eksternal. Kita bisa mendownloadnya melalui Google. Kita tinggal ketik download library Arduino for Proteus, maka akan muncul library Arduino untuk software Proteus. Di sini saya sudah mendownload library Arduino untuk software Proteus. Ini saya saat mendownload, format filenya adalah RAR. Untuk menambahkannya, kita bisa klik 2 kali pada file library Proteus ini, lalu pilih folder library Proteus. Di dalam sini terdapat file library Arduino untuk software Proteus. Kita pilih semua, lalu kita ekstrak ke folder Proteus. Lokasinya ada di local disk C, program file x86. Kita pilih lab center elektronik, lalu pilih folder Proteus 8, lalu kita pilih library. Oh ya, karena di sini sebelumnya saya sudah mempunyai library Arduino untuk Proteus, sehingga saya tidak perlu menambahkannya lagi. Kita klik no. Lalu kita kembali ke software Proteus. Untuk komponen yang dibutuhkan dalam simulasi example auto scroll ini, kita memerlukan Arduino Uno. Di sini Arduino Uno yang digunakan adalah yang R3. Kita tambahkan, lalu kita tambahkan LCD display untuk menampilkan karakter dari example auto scroll. Kita ketik LCD, lalu muncul. Kita pilih display yang 16x2 alphanumeric LCD. Kita klik OK. Lalu kita tambahkan potensio. Kita klik pot HG.
Oke, kita letakkan di sini. Pada simulasi kali ini, potensio digunakan untuk mengatur kecerahan backlight pada LCD display. Namun di simulasi Proteus ini, potensio tidak berpengaruh pada kecerahan backlight dari LCD. Selanjutnya kita rangkai komponen ini agar bisa menjalankan example auto scroll. Kita sambungkan pin RS ke pin 12 Arduino, pin 11 ke pin 6 LCD display, lalu pin D4 ini ke pin 5, D5 ke pin 4, D6 ke pin 3 Arduino, dan D7 ke pin 2 Arduino. Setelah itu kita tambahkan ground. Kita sambungkan ground ke pin RW dan pin VSS, lalu potensio, wiper dari kaki potensio ini dihubungkan ke VEE, lalu kita tambahkan power. Di sini tegangan yang digunakan adalah plus 5 volt. Plus 5 volt. Kita sambungkan ke pin VDD, lalu kita hubungkan ke ground. Baik, rangkaian untuk simulasi Proteus 8 sudah selesai. Di sini saya akan menjelaskan sedikit secara ringkas penjelasan tentang datasheet komponen pada simulasi auto scroll ini. Di sini saya akan menjelaskan datasheet tentang Arduino Uno, LCD display 16x2, dan potentiometer. Pada board Arduino Uno ini bisa dilihat seperti yang ada pada gambar, seperti yang ada pada layar. Arduino Uno yang digunakan adalah Arduino Uno R3. Lalu secara keseluruhan, Arduino Uno ini menggunakan IC Atmega 328 dengan operasi tegangan 5 volt. Input tegangan yang direkomendasikan yaitu 7-12 volt. Input voltage-nya batasnya adalah 6-20 volt. Digital input output pin yang dimiliki ada 14 pin, di mana 6 pin diantaranya merupakan PWM output. Lalu analog input pinnya ada 6. Arus DC setiap input output yang dikeluarkan sebesar 40 mA.
Sedangkan untuk tegangan untuk arus DC keluaran tegangan 3,3 yaitu sebesar 50 mA. Arduino Uno ini memiliki flash memory sebesar 32 KB pada Atmega 328, di mana 0,5 KB nya digunakan sebagai bootloader. Lalu SRAM terdapat 2 KB, EEPROM 1 KB dan memiliki clock speed 16 MHz. Seperti yang ada pada layar, Vin untuk Arduino Uno ini berasal dari external power, di mana external power ini berasal dari USB connection pada port Arduino Uno. Selain itu bisa menggunakan power jack yang dihubungkan pada DC power jack ini. Lalu input outputnya pada pin serial 0 dan 1. 0 berfungsi sebagai penerima receiver dan pin 1 DX berfungsi sebagai transmitter serial data. Lalu PWM terdapat pada pin 3, 5, 6, 9, 10 dan 11. Lalu pada pin 13 ini terdapat LED yang tergabung menyatu dengan pin 13. Pada board Arduino Uno ini ada IC Atmega yang berfungsi sebagai IC untuk serial USB pada port Arduino. Selanjutnya datasheet LCD 16x2 bisa dilihat yang ada pada layar. LCD ini backlightnya terdapat LED, demikian LED dengan tegangan input 3,3 volt, lalu membutuhkan external power. Backlight colornya berwarna putih, lalu LCD display ini tidak layar sentuh. Untuk dimensinya bisa dilihat seperti yang ada pada layar ini. Untuk tegangan powernya yaitu 0 sampai 7 volt dengan tegangan input Vin VSS titik. Tegangan temperatur operasinya berada antara 0 sampai 50 derajat Celcius dengan temperatur penyimpanan minus 10 sampai 60 derajat Celcius. Pin-pin yang ada pada LCD 16x2 yaitu pin pertama, pin kedua, dan pin 3 berfungsi sebagai power supply. Lalu pin 4, pin 5, pin 6, pin 7 sampai 10, pin 11 sampai 14 merupakan MPU. Lalu pin 15 dan 16 ini digunakan untuk mengatur kecerahan backlight pada LCD display. Namun pada simulasi Proteus ini tidak terdapat pin 15 dan 16. Selanjutnya ada variasi dari potensio. Potensio yang digunakan yaitu potensio dengan besaran resistansi 1 kilo ohm. Bisa dilihat seperti yang ada pada layar.
stepnya linear, standar resistance-nya 0 sampai 1 kilo ohm dengan toleransi resistansinya plus minus 20%. Lalu terminal resistance-nya ada 10 ohm. Tegangan operasinya yaitu minus 10 derajat Celcius sampai 75 derajat Celcius dengan daya 0,125 watt dengan tegangan operasi maksimumnya 200 volt. Baik, selanjutnya kita buka software Arduino IDE. Nah, di sini example yang akan digunakan yaitu auto scroll. Pada example ini menggunakan library Liquid Crystal. Lalu pada baris ini konstanta integer, di mana karakter ini memiliki tipe data integer dengan RS sama dengan 12, EN sama dengan 11, D4 sama dengan 5, D5 sama dengan 4, D6 sama dengan 3, D7 sama dengan 2. Pada Liquid Crystal ini LCD menggunakan pin RS, enable, D4, D5, D6, dan D7. Budget up LCD bikin 16.2. Baris ini berfungsi untuk menginisialisasikan LCD yang kita gunakan, yaitu LCD 16x2, di mana 16 ini merupakan baris dan 2 ini merupakan kolom. Lalu void loop LCD set cursor 0.0. Pada saat tampilan awal, karakter yang akan ditampilkan pada LCD display yaitu dimulai pada baris 0, kolom 0. Lalu for integer discharge sama dengan 0, discharge kurang lebih 10, discharge plus. Maksudnya adalah discharge sama dengan 0 ini memiliki tipe data integer. Lalu discharge ini akan menambahkan satu bilangan sampai kurang dari 10. Berarti karakter yang pada discharge ini nanti akan ditampilkan pada LCD, yaitu bilangan 0 sampai 9 dengan delay 500 milisecond. Selanjutnya LCD set cursor 16,1. Setelah LCD display menampilkan karakter 0 sampai 9, maka pada baris 16 kolom 1 LCD akan, setelah delay 500 milisecond, set cursor LCD akan berpindah ke baris 16 kolom 1. Pada baris ini, pada bagian ini LCD akan auto scroll, yaitu akan bergeser secara otomatis. Lalu print from 0 to 9. For integer discharge sama dengan 0, discharge kurang lebih 10, discharge plus LCD print discharge delay 500. Maksudnya
for integer dischar. Dischar ini memiliki tipe data integer, yaitu dischar memiliki nilai 0. Dischar ini akan bertambah satu angka sampai dengan angka kurang dari 10, yaitu 9. Maka pada LCD display akan menampilkan bilangan 0 sampai 9 dengan delay 500 milisecond. Setelah karakter 0 sampai 9 ditampilkan pada LCD, maka LCD akan berhenti auto scroll. Lalu layar pada LCD akan clear, tidak menampilkan apa-apa, dan kembali menampilkan program yang ini. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan library Liquid Crystal, program pada library Liquid Crystal yang digunakan untuk simulasi di Arduino ini. Kita bisa mencari library-nya di local disk C, program file x86, lalu di Arduino di folder libraries, lalu kita pilih folder Liquid Crystal, kita klik folder src, lalu kita pilih file dengan tipe JPP. Kita buka. Pada folder ini terdapat program yang digunakan untuk Liquid Crystal di Arduino. Di sini konstanta integer ini, baris ini merupakan menggunakan program yang ada pada library Liquid Crystal, yaitu baris ini. Pada bagian ini yang berfungsi untuk menginisialisasikan pin-pin pada LCD yang digunakan untuk Arduino. Lalu Fate Liquid Crystal begin. LCD begin. Di sini kita set row offsetnya, yaitu baris ditambah kolom. Lalu untuk LCD ini kita menggunakan 4 bit karena pin yang digunakan untuk datanya yaitu sebanyak 4 pin, yaitu pada pin D4, D5, D6, dan D7. Lalu kita menggunakan fungsi set cursor. Pada program ini adalah program yang digunakan untuk set cursor pada Liquid Crystal. Lalu auto scroll.
auto scroll ini menggunakan baris ini. This will request TV text from the cursor. Maka teks akan secara otomatis bergeser ke kiri. Lalu ada no auto scroll. No auto scroll ini this will left justify text from the cursor. Maka ini adalah program yang digunakan untuk fungsi no auto scroll pada Arduino. Fungsi ini digunakan agar teks berhenti bergeser. Lalu ada fungsi clear di mana clear ini berfungsi untuk membuat layar pada LCD display ini tidak menampilkan karakter apapun. Selanjutnya kita akan mengcompile program pada example auto scroll ini ke software Proteus. Caranya yaitu kita klik file, pilih reference, lalu centang pada software post upload Turing, compilation dan upload kita centang, lalu OK, lalu kita klik sketch, kita pilih export compile binary. Saat export ini, program pada Arduino ini akan diubah menjadi file dengan format .hex. Kita ekspor compile binary. Baik, file hasil compile ini tadi akan berada di dokumen kuliah di auto scroll ini. Selanjutnya kita buka software Proteus kembali, kita klik 2 kali pada Arduino, kita masukkan program, kita klik icon folder, kita klik dokumen, lalu kuliah, auto scroll, ya, kita pilih file dengan yang ada di atas ini, autoscroll.ino.standard.hex. Kita open. Oke. Oh ya, sebelumnya example auto scroll ini berfungsi untuk menggeser karakter yang ditampilkan pada display LCD secara otomatis. Untuk lebih jelasnya kita simulasikan terlebih dahulu. Setelah program kita tambahkan, lalu kita simulasikan Proteus dengan klik run. Bisa dilihat seperti yang ada pada layar. Pada LCD display akan menampilkan program ini terlebih dahulu.
Nah, ini karakter akan ditampilkan pada LCD display dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu setelah 9 habis, maka pada baris 16 kolom 1 ini LCD akan menampilkan karakter 0 sampai 9 dan akan bergeser secara otomatis. Pada baris 0 ini bilangan akan bergeser menghilang saat bilangan pada baris ke-1 muncul. Lalu setelah angka karakter 9 ini habis, maka tampilan pada layar akan bersih. Saya rasa cukup untuk simulasi example auto scroll saya rasa cukup untuk simulasi example auto scroll Arduino di software Proteus. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah ucap saat menyampaikan materi yang ada. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.